Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya di channel Berdesa. Kali ini kita masih bahas-bahas soal pemilihan kepala desa ya. Em, Bagaimana jika incumbent atau kepala desa yang masih aktif ya, belum habis masa jabatannya, mencalonkan diri kembali menjadi kepala desa? Di dalam peraturan di sana udah jelas ya disebut bahwa jika kepala desa ini kita bagi dua kasusnya. Kasus yang pertama, jika kepala desanya masih menjabat, kemudian pemilihan kepala desa serentaknya itu saat jabatan dia belum berakhir, maka dia diwajibkan untuk melakukan cuti. Kapan mulai cutinya? Yaitu saat ditetapkan sebagai calon sampai dengan penetapan kepala desa terpilih. Ya, jadi dia hanya cuti dari ditetapkan sebagai calon sampai dengan penetapan kepala desa terpilih. Artinya setelah pemungutan suara. Nah, jika kepala desa ini melakukan cuti, lantas siapa yang menggantikan dia untuk melakukan tugas-tugasnya? Nah, di aturan juga jelas ya. Di sana disebut bahwa jika kepala desa cuti tadi, maka tugas-tugas itu diambil alih oleh sekretaris desa. Bunyi di sana sekretaris desa. Karena memang bunyinya sekretaris desa, maka memang harus sekretaris desanya yang menggantikan. Nggak boleh yang lain-lainnya. Nah, kewenangannya hanya sebagai pelaksana saja, pelaksana tugas saja. Tentu saja kewenangannya berbeda dengan pejabat definitifnya. Nah, kemudian kasus yang kedua, jika kepala desa yang sekarang mencalonkan kembali, tapi pelaksanaan pemilihan kepala desanya saat masa jabatannya sudah berakhir, ya, maka misalkan masa jabatannya bulan Agustus berakhir, ya. Kemudian pilkadesnya dilaksanakan di November misalkan. Jadi ada beberapa bulan jeda, ya dia berhenti, ya dia sudah berhenti. Nah, yang menggantikan ini, ya karena jabatannya kosong, jabatan kepala desa itu kosong, maka digantikan oleh penjabat kepala desa. Dan ini dilantik, ya diberikan tanda jabatan, dilantik melalui keputusan kepala daerah. Jadi beda ya, kalau pelaksanaan pilkadesnya saat kepala desanya ini masih aktif, misalkan kepala desa habis masa jabatannya bulan Desember, pelaksanaan pilkadesnya di bulan Oktober, nah, maka yang bersangkutan masih aktif, maka dia hanya diwajibkan untuk melaksanakan cuti. Nah, setelah selesai penetapan calon, mau dia terpilih lagi, setelah pemilihan kepala desanya selesai, mau dia terpilih lagi kah? Enggak kah? Tetap aja dia akan bertugas lagi menyelesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Mungkin itu ya teman-teman, karena kemarin ada yang bertanya ini, siapa yang menggantikan tugas-tugasnya, kemudian apa batasan kewenangannya. Ya, pelaksana tugas itu ya kewenangannya nggak sama, dia terbatas, dia hanya yang rutin-rutin saja dia jalankan, dia nggak dilantik, kemudian nggak diberikan tanda jabatan, dia hanya menjalankan tugas-tugas rutin, membayarkan gaji misalkan, kemudian melakukan pelayanan publik, itu tugas dari pelaksana, yang dalam hal ini diambil alih oleh sekretaris. Itu teman-teman, terima kasih. Demikian yang bisa saya informasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan dadah.